Gini, baik, gini. Ini tes namanya. Ini bukan pertanyaan. Ini tes ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Teman-teman, hari ini kita coba meresponi akan sebuah pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Ipung Atria berkaitan dengan Ustadz Kainama yang melakukan tanya jawab dengan Gratia Telo beberapa waktu yang lalu, dan ini cukup viral karena ditemui bahwa Ustadz Kainama tidak bisa untuk menjelaskan dan membaca tulisan Ibrani, padahal dikatakan bahwa dia itu lulusan S1 STT Jakarta, kemudian S2 di Belanda, dan kemudian S3-nya di Israel katanya. Tetapi yang menjadi menarik ini bahwa diskusi, perdebatan, tanya jawab bagi saya sesuatu yang biasa, dan itu sesuatu yang umum dilakukan. Kenapa? Karena ketika seseorang dikatakan mempunyai sebuah ilmu, dan kemudian ilmu itu diuji, ilmu itu ditanyakan, ilmu itu diperdebatkan, dan ilmu itu ditunjukkan apakah benar orang itu benar-benar memiliki ilmu. Dan itu yang dilakukan oleh Gratia Telo. Tetapi yang menjadi menarik adalah sebuah pernyataan dari Ustadz Ipung Atria berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Gratia Telo sehingga membuat Ustadz Kainama itu tidak bisa menjawab dan gelagapan adalah karena dia menggunakan ilmu gedam. Dengan fakta adalah beliau pertama kali ketika dibuka forum pertanyaan, beliau malah tidak bertanya. Beliau malah langsung menjatuhkan Ustadz Kainama. Langsung menjatuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya, dan beliau tanpa memberikan jeda kepada Ustadz K untuk menjawab. Jadi dalam ilmu psikologi itu disebut, bahasa kasarnya itu ilmu gendam, Ustadz. Ilmu gendam itu ada dua, ilmu gendam yang menggunakan jin, atau ilmu gendam yang dengan cara membuat bingung orang, membuat orang menjadi bingung. Gitu. Teknik yang digunakan oleh Pak Gratia Telo ini adalah teknik untuk membuat orang menjadi bingung. Jadi Ustadz K baru menjawab A, langsung Z, dijawab Z. A, Z, A, Z. Nah, sehingga Ustadz K tidak punya celah, tidak punya peluang untuk menjawab, dan menjadi gopo, ya, tergopo-gopo Ustadz. Jadi ini adalah sesuatu yang bagi saya sedikit aneh. Bahkan itu bahasa halus saya untuk kata sedikit aneh. Kenapa? Karena ilmu gedam itu biasanya digunakan untuk orang ingin melakukan sebuah kejahatan. Kenapa? Karena misalkan seseorang ingin mengambil handphone milik orang yang dia ingin handphone itu, kemudian dia tepuk dan orang itu tidak sadar dan memberikan handphonenya kepada dia, dan itu ilmu gedam. Ilmu gedam sama dengan ilmu yang membuat orang tidak sadar. Atau juga Ustadz Ipung berkata bahwa itu adalah ilmu psikologis untuk membuat orang linglung untuk menjawab. Tetapi bagi saya, apakah benar di dalam ilmu psikologi itu ada ilmu yang membuat orang linglung seperti itu ya? Maka kita bisa katakan bahwa itu tidak ada seperti itu ya. Bahwa di dalam ilmu psikologi pun pengajaran untuk membuat orang linglung itu tidak terjadi. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa peristiwa tanya jawab yang dilakukan oleh Ustadz Kainama dengan Gratia Telo adalah sebuah tanya jawab yang biasa, yang lumrah, sehingga ketika Ustadz Kainama tidak bisa menjawab, dia gelagapan, itu menunjukkan seberapa ilmunya berkaitan dengan pengakuannya bahwa beliau adalah lulusan S3 dari Israel. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa siapa di dalam perdebatan itu betul-betul adalah sebuah tanya jawab yang menunjukkan siapa yang berilmu dan siapa yang tidak. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa ini bukan ilmu gedam,
Ini bukan ilmu psikologis, tetapi ini adalah sebuah pertanggungjawaban terhadap pengetahuan, terhadap penyataan yang diajarkan selama ini, yang menyatakan bahwa beliau adalah kristologi. Ustadz Kenama adalah ahli kristologi. Tetapi dari semuanya ini kita bisa tahu seberapa kualitas dari Ustadz Kenama. Biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kita pada Tuhan, sehingga bukan hanya pengakuan, tetapi kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.